Keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur pada hari ini tanggal 27 April pukul 21. Kereta yang saya tumpangi ditabrak kereta cepat. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjepit. Ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditobruk sama kereta jarak jauh. Ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari Pemirsa, telah terjadi kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api dilaporkan terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada malam ini 27 April 2026. Yang mana kejadian tersebut sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat yang melibatkan KRL yang ditabrak kereta jarak jauh. Akibat insiden ini, pemirsa, April pukul 21. Akibat insiden ini, pemirsa, menyebabkan kepanikan penumpang dan juga beberapa orang yang dilaporkan terjepit. Kronologinya sendiri dari KRL atau kereta rel listrik tujuan Bekasi yang diseruduk oleh kereta jarak jauh, sehingga menyebabkan sejumlah penumpang yang masih terjepit di gerbong bagian belakang yang terlihat dari visual terlihat ringsek karena tertabrak oleh kereta api jarak jauh. Dan hingga saat ini petugas masih terus melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Dari visual yang Anda saksikan, pemirsa, terlihat sejumlah penumpang dan juga petugas yang berusaha untuk melakukan proses evakuasi terhadap KRL yang tertabrak oleh kereta api jarak jauh di Bekasi Timur. Dari informasi yang kami dapatkan, pemirsa, KRL ini ditabrak oleh kereta Argo Bromo pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Dan akibat insiden ini, terdapat sejumlah penumpang yang terjepit di gerbong belakang, yang mana kalau bisa dilihat dari visual ini terlihat ringsek di gerbong bagian belakang. Dan hingga saat ini petugas telah dikerahkan langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Kejadian ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur pada hari ini
tanggal 27. Visual yang Anda saksikan pemirsa adalah proses evakuasi oleh sejumlah petugas dan juga dibantu oleh sejumlah masyarakat yang melihat langsung kejadian, dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan karena dari informasi yang kami dapatkan masih ada sejumlah penumpang yang terjepit di gerbong bagian belakang yang rusak parah akibat ditabrak oleh kereta Argo Bromo pada pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua hadir dalam momentum penting ini, yaitu peluncuran program investasi terencana dan berkala atau pintar reksadana. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, dan seluruh pihak terkait yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kita berkumpul pada hari ini dalam sebuah momen krusial bagi sejarah pasar modal kita. Pertemuan ini bukan sekedar sosialisasi regulasi atau peresmian program kerja institusi, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Indonesia siap membangun ekosistem keuangan yang tangguh, berintegritas, dan inklusif. Melangkah ke depan, arah pembangunan kita sudah sangat jelas. Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita telah meletakkan fondasi yang kokoh. Jika kita telah Asta Cita, khususnya poin kedua yang mendorong kemandirian bangsa, maka pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Bosan ya? Baik, bahasa jelas sekarang kita. Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah, nggak dalam-dalam tuh, ya kan? Maka sekarang dibuat program pintar. Saya nggak tahu ini bisa bagus apa enggak. Tapi yang jelas dari pemerintah kita siapkan fondasi ekonomi yang baik, membaik terus dari waktu ke waktu. Kita sedang mendesain pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan kami, saya, Pak Erlangga, tidak main-main dalam hal itu. Kalau zaman dulu banyak sekali pembangunan yang lambat, sekarang Pak Erlangga diberi kekuasaan oleh Bapak Presiden untuk menangani semuanya. Nanti kalau lambat, kita salahin Pak Erlangga. Tapi enggak. Kekuatan sekarang diserahkan ke satu kelompok, satu satgas yang bisa menyelesaikan semua keterlambatan yang ada di sistem perekonomian. Jadi kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya ya 5%, 5,5% dari sedikit, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Triwulan kemarin kita tumbuh berapa? 5,39. Triwulan pertama mungkin akan tumbuh 5,5 ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu. Di tengah gejolak ekonomi global yang nggak jelas itu, kita bisa mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik. Dan ini yang akan terjadi terus ke depan. Biasanya pergerakan bursa atau saham tergantung pada pergerakan fundamental ekonominya. Kalau ekonominya bagus terus, walaupun sekarang banyak berita negatif yang jelek-jelekin saya katanya, tapi saya tahu betul yang kita jalankan nggak main-main.
reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. 3 bulan pertama tuh pajak saya tumbuh 20%, nanti akan lebih. Biaya cukai juga direformasi, yang lain juga kita reformasi dengan cepat. Sekarang program pembangunan pemerintah dimonitor oleh Pak Erlangga, harusnya akan lebih cepat lagi. Ceteris paribus, dengan keadaan yang sama, tanpa reformasi industri yang berlebihan, kita bisa tumbuh 6% dengan hanya menghidupkan private sector dan government sector saja. Itu modal awal. Belum lagi nanti kita rubah struktur ekonominya secara bertahap. Jadi pertumbuhan 8% mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi, tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi, Anda udah ngeliat tuh, angka 8% udah nyundul-nyundul ke atas. Artinya, prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan. Cuman begini, kan nggak semua penduduk atau masyarakat kita punya waktu untuk melihat saham dari hari ke hari. Sebagian kerja profesional ini dan itu. Kalau gitu, gimana caranya mereka bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan yang nggak langsung di pasar saham itu? Yaitu ya menyerahkan ke ahlinya. Ahlinya dalam ini adalah pengelola fund ya, fund manager dalam bentuk reksadana, bisa macam-macam. Kalau takut ya reksadana apa, mata uang yang pendek ya. Agak berani dikit, reksadana obligasi. Balik lagi dikit, reksadana saham. Nanti kalau udah nggak ada kerjaan, udah pensiun, udah saking jagonya, bolehlah main saham sendiri. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, ketika bapak-bapak, ibu masyarakat masih sibuk, kasihlah ke ahlinya. Jadi asosiasi ini ya, apa namanya? APRD itu suatu wadah yang bagus. Asal dikontrol aja Bu. Jangan sampai mereka juga main-main. Asal mereka dikontrol dengan baik, itu suatu tempat yang paling aman bagi masyarakat untuk menaruh uangnya dengan aman. Kan di sana juga dievaluasi setiap tahun kan, ada rankingnya dan lain-lain. Dan kalau yang jelek pasti dikasih peringatan ya Bu ya. Kalau yang main-main, berhentiin aja Bu. Jadi aturan akan dijalankan dengan tegas. Tapi ini adalah satu entry point bagi seluruh masyarakat kita untuk menikmati pergerakan saham yang akan naik terus-menerus. Kalau saya Menteri Keuangannya. Saya selalu bilang, fondasi ekonomi akan menentukan nilai IHSG kita kan. Saya selalu bilang, dari mulai titik terendah ekonomi, sampai ujung dari masa ekspansi itu bisa 4-5 kali. Let's say sekarang 7.000 lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa 4 kali. Bisa lah 28.000 ya. Paling sial. Mereka bilang itu purbaya gila. Coba kalau Anda lihat tahun 2002, kan indeks 200-an. 2009 udah berapa? 2.500. 10 kali naik ya. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita kembangkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dan itu pasti akan terjadi. Sekarang juga banyak Gen Z yang berinvestasi di pasar modal kan, sekitar 57%. Kalau Gen Z biasanya so tahu, kayak saya lah. Main. Gak apa-apa kalau dibekali ilmu yang cukup. Tapi kalau nggak cukup, biar aja ahlinya yang bekerja. Anda pelajari si ahli itu kerjanya gimana. Nanti kalau Anda merasa lebih jago, baru Anda langsung main pasar saham. Jadi intinya bagi investor muda untuk berhasil berinvestasi, bukan otomatis kalau Anda masuk ke pasar saham langsung jadi jago. Anda pelajari dulu pengetahuannya, baru nanti Anda bisa untung lebih tinggi dari profesional-profesional yang di pasar modal atau yang di asosiasi ini.
kalau Anda memang jago. Tapi kalau enggak, ikutin aja dulu sambil belajar. Program pintar adalah jawaban atas risiko. Jadi berinvestasi selalu ada risikonya. Katanya high risk, high gain. No risk, no gain. Low risk, low gain. Selalu ada itu. Kalau Anda nabung di bank, itu bukan dihitung investasi. Karena aman, risikonya tinggal di banknya aja. Jadi Anda mesti ngerti, teman-teman kalangan muda atau kalangan ibu-ibu yang nggak tahu pasar saham, pasar modal, ada ahli yang mengelola di pasar modal. Mereka cukup baik. Ada risiko, tapi biasanya lebih terukur. Program pintar adalah jawaban atas risiko yang ada pada reksadana tradisional melalui mekanisme rupiah cost averaging yang terotomasi, yaitu menyisihkan uang dengan jumlah tetap secara rutin dalam periode tertentu dengan prinsip compounding. Pintar memitigasi risiko market timing. Anda tidak perlu lagi pusing kapan waktu terbaik untuk masuk ke pasar. Pintar membuat kita juga untuk berdisiplin, berinvestasi secara rutin, sehingga harga perolehan investasi kita menjadi rata-rata yang optimal dalam jangka panjang. Kalau dalam ilmu pasar modal, ilmu finance, ada yang bilang pasar itu nggak bisa ditebak, itu random walk. Jadi kalau sebagian dari sini dia taruh aja, hold sampai berapa tahun kemudian sampai mature, itu juga baik karena mereka bilang kita nggak bisa nebak kapan harga naik, kapan turun. Sebetulnya kalau yang jago bisa, tapi yang jago cuma sedikit. Jadi anggapnya semuanya nggak tahu. Tahu reksadana, biar mereka mainkan. Jadi investasi dalam hal seperti ini ditaruh di ahlinya, biar mereka kelola. Kalau mereka ngaco, biar OJK yang hukum, ya Bu ya. Ada penggelapan, kita masukin penjara. Ini adalah investasi yang pintar, menggunakan teknologi untuk menghilangkan hambatan psikologis, memitigasi risiko volatilitas, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita sisihkan setiap bulan bekerja secara maksimal untuk masa depan kita. Masih ada. Saya pikir udah habis. Bapak dan Ibu sekalian, teknologi aja nggak cukup. Teknologi tanpa integritas adalah resep menuju bencana. Kepercayaan adalah mata uang tertinggi di pasar keuangan. Jadi teman-teman yang terlibat dalam memanage uang juga harus hati-hati. Sekarang saya ikut ngawasin. Kalau ada macam-macam, saya hajar Anda. Walaupun Ibu Ketua OJK dulu yang hantam ya. Tapi saya nggak akan lepaskan Anda dimanapun Anda berada kalau Anda main-main. Integritas adalah hasil harga mati. Dengan pasar yang bersih, investor domestik akan merasa aman, dan investor global pun akan melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel. Mari kita jadikan pekan reksadana ini sebagai momentum untuk memperkuat perencanaan keuangan kita. Berinvestasilah untuk impian Anda, berinvestasilah untuk kemandirian ekonomi bangsa kita, dan jangan takut. Sekarang pengawasan di pasar modal sudah diperbaiki dan investasi Anda di pasar modal kita dijamin keamanannya. Dalam pengertian nggak ada lagi tuh yang maling-maling uang Anda atau manipulasi harga yang gak jelas sehingga pada akhirnya Anda semua merugi. Pasar modal kita sudah memperbaiki integritasnya dengan baik. Ke depan inilah tempat yang aman untuk berinvestasi. Kembali di Breaking News bersama saya Cikal Multazam. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu.
Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Militer Amerika Serikat resmi menambah kekuatan tempurnya dengan mengirim kapal induk ketiga di wilayah Timur Tengah. Langkah strategis tersebut menandai konsentrasi armada laut terbesar Washington di kawasan tersebut dalam 2 dekade terakhir. Dalam unggahan di media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menulis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan. Tiga kapal induk tersebut adalah Abraham Lincoln, lalu ada Gerald Ford, dan George Bush yang bisa mengangkut lebih dari 200 pesawat tempur terkini dan 15.000 personel Angkatan Laut. Pesawat unggulan yang bisa lepas landas di kapal induk tersebut diantaranya pesawat legendaris F-18 Super Hornet, lalu ada pesawat terkini jenis siluman F-35 Lightning II, serta pesawat komando kendali dan peringatan dini Hawkeye. Sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel pada Jumat kemarin waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135 Stratotanker dan KC-46A Pegasus, serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion, ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Sehingga operasi Angkatan Udara Amerika Serikat bisa beroperasi dalam jangka waktu lama dengan jangkauan lebih luas. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Selain mengangkut bahan bakar, KC-135 juga sekaligus bisa berfungsi sebagai pesawat angkut berat dengan kapasitas hingga 38 ton. Kembali di Breaking News, pemirsa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan, tempat berlangsungnya pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasehatnya Jared Kushner ke Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun kunjungan Araghchi dilaporkan tidak akan menyepakati perdamaian dengan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebut Araghchi tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Pakistan. Dalam agenda kunjungan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran tidak disebutkan agenda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Araghchi akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat.
Selain Pakistan, Arakchi juga melakukan lawatan ke Oman dan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan pada Sabtu untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Iran. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Sebelumnya, pembicaraan damai tahap pertama Amerika Serikat dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April 2026 menyusul gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada tanggal 8 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk pembicaraan damai tahap kedua. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada hari Jumat. Pengamanan ketat pun ditingkatkan di wilayah Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pakistan terus mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di tengah memanasnya situasi di kawasan. Namun upaya tersebut dihadapkan pada ketidakpercayaan pihak Iran terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamara. Ingin supaya gencatan senjata ini menjadi perdamaian adalah pihak Pakistan, karena mereka sudah mempertaruhkan semua jalan setelah ditempuh agar ini menjadi kenyataan. Namun Iran merasa bahwa mereka tidak bisa percaya pada Amerika Serikat, karena kalau Jenderal Amir yang dari dari Pakistan yang jadi perunding mengatakan bahwa semua oke, tidak akan lagi ada gempuran dari Amerika Serikat. Namun bisa saja Trump mengubahnya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang ada di kepala Presiden Amerika Serikat. Ini risiko yang diambil oleh Pakistan. Seandainya Iran diserang oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan sedang berlangsung, Pakistan pasti akan kehilangan mukanya dan kehilangan kredibilitasnya. Dan ini bisa saja terjadi. Karena itu kedatangan Menteri Luar Negeri Abbas ke Pakistan itu disebut dengan perjalanan ke 3 negara. Perjalanan ke Muscat, Oman, Turki, dan Rusia. Dan Pakistan juga. Ya. Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintasi karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz.
Sejumlah kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal hingga saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat ini. Di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Hingga saat ini Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat ini. Namun kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu-ragu. Ia juga mengatakan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak.
Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan.